Konflik Ambon perang saudara antara Islam dan Kristen. Konflik ini disebabkan oleh stratifikasi sosial perekonomian dan perbedaan keyakinan. Dilansir dari jurnal Jerry Indrawan, pada awalnya konflik ini terjadi antara warga Kristen Maluku, pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Konflik kemudian meluas ke berbagai wilayah lainnya di Maluku, dan terjadi penyerangan terhadap gereja ataupun masjid. Konflik ini diperparah dengan adanya sweeping para pemuda yang melakukan pengecekan terhadap KTP. Bila agama yang tertera di KTP berbeda, maka dilakukan penganiayaan dan pembunuhan. Bentrok antara kedua belah pihak menelan sebanyak 5.000 korban yang meninggal. Konflik Ambon kemudian diselesaikan dengan cara persuasif ditandatangani Perjanjian Malino II. Dengan salah satu kelompok Islam yang sangat dominan di Ambon ketika itu. Laskar Jihad. Tiba Pak JK bilang, saudara-saudara, saya mau mendamaikan, saya capek sekali. Kedua pihak sepakat untuk tidak saling serang, ketertiban dan keamanan dikembalikan ke pihak kepolisian atau TNI. Kemudian pemerintah pusat akan membantu memperbaiki perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di Maluku. Tahun 2001, kerusuhan antara dua etnis berakhir dengan mengerikan di Kalimantan Tengah, terutama kota Sampit pada tahun 2001 sampai sekarang. Penyebab dari kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan etnis Madura melakukan serangan terlebih dahulu, namun ada juga yang menyatakan sebaliknya. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 100.000 warga Madura harus kehilangan tempat tinggalnya, dan juga ratusan warga meninggal dunia. Kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan terbesar di Indonesia yang memakan korban lebih dari 1.000 orang. Peristiwa yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut tersebut terjadi setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak saat melakukan demonstrasi. Pada 12 Mei, aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh berbagai masalah di Indonesia seperti krisis moneter, naiknya harga pangan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Kasus Ahmadiyah meledak lagi di Cikesik, Banten. Lalu pendekar-pendekar HAM menganggap itu tirani, mengganggu kebebasan beragama. Dia lupa bahwa Ahmadiyah masalahnya bukan kebebasan beragama, tapi penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama sih umat Islam welcome. Orang mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen bebas memilih agamanya masing-masing. Tapi ini kan Ahmadiyah lain, ngakunya Islam tapi ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, asal dari India. Saudara hadirin yang saya hormati, ini yang prinsip penodaan terhadap agama. Kalau nggak ngaku Islam nggak masalah. Supaya mau aman caranya cuma dua: Ahmadiyah jadi agama sendiri, karena Malaysia sudah melarang, Brunei sudah, Rabito Alam Islami menyatakan aliran sesat, Saudi Arabia melarang pengikut Ahmadiyah pergi bikin haji, dia dianggap non muslim. Cuma memang pemerintah kita nggak tegas. Kalau dari dulu dinyatakan dilarang, nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi awal mula konflik ini terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2012 disebabkan gara-gara ada 2 orang perempuan yang berasal dari desa Agom. Nah, ketika itu Nurdiana dan Eni ini sedang mengendarai sepeda motor. Mereka melintas di jalan Wai Arong, Desa Patok, Sidoarjo, Lampung Selatan. Nah, disinilah awal mula konflik terjadi, yang dimana kabarnya adanya kesalahpahaman yang diutarakan kepada 10 orang pria tadi. Tetapi ketika ditolong, ini bukan muhrimnya alias lawan jenis, yang otomatis di saat itu tersentuhlah tubuh kedua perempuan tadi. Kesalahpahaman ini akhirnya menjadi sebuah tuduhan yang menganggap 10 pria yang menolong 2 perempuan ini itu melakukan pelecehan seksual. Namun nggak jelas nih ya dari mana asal anggapan ini. Ada yang mengatakan 2 wanita tadi yang beranggapan kalau mereka dilecehkan. Kesalahpahaman ini akhirnya
akhirnya menjadi sebuah tuduhan yang menganggap 10 pria yang menolong 2 perempuan ini itu melakukan pelecehan seksual. Namun nggak jelas nih ya dari mana asal anggapan ini. Ada yang mengatakan 2 wanita tadi yang beranggapan kalau mereka dilecehkan. Ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya yang menganggap ini pelecehan justru warga yang menyaksikan 10 laki-laki tadi menolong Nurdiana dan Eni. Ke-10 laki-laki ini merasa bingung. Di saat itu mereka merasa kayak niat mereka baik, mereka tidak sengaja bersenggolan dan ingin bertanggung jawab, tetapi mereka justru dituduh melakukan pelecehan seksual. Dan di situ ya mereka bertanya-tanya, salah kami apa gitu. Dan di saat itu entah siapa yang meminta, tiba-tiba kedua perempuan tadi yaitu Nurdiana dan Eni melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa Agom. Ketika perdamaian ini terjadi, perjanjian pun dibuat, tetapi dari pihak keluarga perempuan itu masih merasa tidak terima. Mereka masih merasa anak mereka dilecehkan. Tidak hanya dirugikan secara material, mereka juga dirugikan secara imaterial. Jadilah mereka tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh masing-masing kepala desa. Lalu akhirnya terjadilah chaos, terjadilah kerusuhan di sini. Warga desa Agom langsung meninggalkan desa Balinuraga dan kembali ke desa mereka, lalu menyebarkan informasi kalau mereka sudah diserang. Mereka disambut dengan kekerasan oleh warga desa Balinuraga. Disitulah akhirnya berkumpul sekitar 500 orang warga dari desa Agom yang berencana akan membalas dendam kepada warga desa Balinuraga. Di saat itu mereka mendatangi desa Balinuraga pada malam hari menggunakan senjata tajam. Jadi semua sudah dipersenjatai dan sudah bersiap untuk menyerang. Nah sementara itu warga desa Balinuraga sudah mendengar kabar kalau mereka akan mendapatkan serangan. Sehingga mereka juga sudah mempersiapkan diri, sudah mengumpulkan massa menyambut serangan dari warga desa Agom. Dan akhirnya terjadilah peperangan atau kerusuhan di malam itu. Kedua belah pihak menyerang dengan membabi buta dan berusaha untuk menghabisi satu sama lain. Nah, di malam itu berjatuhan cukup banyak korban dan kerusakan di mana-mana, ya terutama kerusakan di desa Balinuraga yang mendapatkan serangan. Nah, di dalam ceritanya juga disebutkan ada satu kios yang menjual obat-obatan serta kelontong milik Made Sunaria itu juga habis terbakar dan diporak-porandakan. Dan kejadian pada malam itu benar-benar mencekam. Banyak korban jiwa yang berjatuhan serta bangunan-bangunan yang akhirnya hancur. Tahun 1998 sampai 2001, peristiwa kerusuhan ini terjadi sebanyak 3 gelombang. Yang pertama terjadi pada 1998 hingga berlanjut di tahun 2000 sebanyak 2 kali. Kejadian tersebut disebabkan oleh masalah dari 2 agama besar di Poso, yakni Islam dan Kristen. Kerusuhan semakin tidak terkontrol saat para penganut kedua agama tersebut membawa senjata tajam, hingga mengarahkan massa yang berasal dari luar wilayah Poso.